Coba dibiasakan minum ini. Ramadan Anda deket-deket sama mereka ini. Saya ini resep bagus kalau Bapak Ibu mau pakai selama Ramadan untuk bersih-bersih hati. Ramadan Anda minum ini. Minumlah selama Ramadan di pagi sahur atau dibuka nanti Anda minum. Insya Allah livernya, karena liver itu salah satu organ dalam tubuh kita yang paling banyak bebannya sekarang dengan berbagai macam sampah lemak ya yang masuk ya, termasuk juga itu ke ginjal kena, ke pankreas semua juga kena. Kenapa saya katakan bapak-bapak? Karena data yang terakhir saya baca itu seorang laki-laki atau laki-laki yang usianya 30 tahun di tahun 2000-an ini, 2020-an ini, laki-laki umur 30 tahun ya, kadar testosteron atau hormon laki-lakinya sama dengan laki-laki berumur 60 tahun di tahun 80. Turun drastis luar biasa teman-teman. Penyebabnya apa? Gula, jauh-jauh dari itu salah satunya. Nggak ada gerak badan, nggak ada puasa, makan suka-sukanya, seperti itulah. Makanya sebenarnya kalau Ramadan ini yang kita jadikan bulan detox, bulan promil, yang di detox apa? Tubuhnya di detox, hati di detox, kan begitu. Di detox dengan cara apa? Makannya dikurangi, makan diperbaiki. Maka saya nggak habis pikir kalau ada orang di hari pertama Ramadan beratnya 60, hari terakhir Ramadan beratnya 70. Gak masuk akal buat saya. Ini puasa kayak apa kayak begini? Minim stabil lah berat badan tuh gitu loh. Ya. Puasa juga dijadikan ajang makan luar biasa loh. Apalagi kalau kita ngerti namanya feeding state. Feeding state itu waktu makan, dan fasting state. Ya, feeding state, fasting state. Feeding itu waktu makan, fasting state itu waktu puasa. Ya, puasa itu kalau Anda perlama, tadi yang saya bilang mau naikin level testosteron, habis buka puasa nggak usah banyak makan, puasa lagi minum aja sampai sahur. Testosteron jus naik, lemak semua terbakar semua. Ngadelin puasa doang. Semua sistem teriset. Jadi dari beberapa yang saya bahas, mereka sekarang nyebutnya extended fasting, diperlama puasanya. Dan gitu kan kita dapat itunya kan, dapat waktunya untuk mengerjakan itu di Ramadan. Sibuk dengan ibadah, makan secukupnya, sehingga kalori yang masuk itu berkurang luar biasa. Karena nggak banyak kalori yang masuk, Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan sel-sel tubuh kita untuk memakan sel yang rusak, dan bahan bakar yang dipakai adalah bahan bakar yang selama ini nggak kepake, itu lemak. Terset semua dia. Makanya kalau ditanya apa cara baik untuk promil puasa, ya, apa cara terbaik untuk katakanlah menghentikan penyebaran sel kanker, jawaban saya apa? Puasa. Bener kan? Apa cara terbaik atau cara paling mudah untuk meningkatkan kadar testosteron bagi laki-laki? Puasa. Apalagi diprolong puasanya, itu di extended 24 sampai 48 jam. Itu di dalam yang saya baca itu level testosteron semua akan naik, estrogen semua akan diseimbangkan lagi dengan puasa, karena perangkatnya sudah Allah berikan, tinggal kita kasih bahan baku yang tepat, bahan baku hatinya, sabar, syukur, ikhlas, tawaduk segala macam, dan bahan baku dari makanan yang benar. Maka sering kita bilang, atau mungkin banyak orang tidak paham makna toyib itu apa. Toyib, kalau bagi saya itu banyak sebenarnya. Pertama, lebih banyak yang Anda kupas daripada yang Anda kemas, yang Anda makan. Itu toyib. Contoh mungkin, ini kan asli semua, ya. Bukan asli, maksudnya ini kan dari alam semua. Kemasannya apa? Kemasannya kulitnya, buah, sayur segala macam. Apalagi bicara tempe, Allahu Akbar. Kalau Anda baca data-data tentang tempe, ada vitamin Bapak Ibu sekalian yang hanya biasanya munculnya atau adanya itu di protein hewan, ya, itu dengan fermentasi yang ada pada tempe dia muncul di sini vitamin B12-nya. Semua mineral penting dalam kedelainya meningkat semua dengan tempe. Mandalin tempe aja, kalau maksudnya tempe ini kita jadikan sebagai pangan fungsional, Masya Allah. Apalagi contoh begini nih, nanti kapan-kapan coba ngejus tempe. Tempe di jus, kasih air, ya, kasih jahe sedikit, kasih kurma, atau kasih madu, itu enak. Enak. Tempenya tempe ini dok, iyalah, masa tempe goreng? Tempe inilah
Ini udah matang tempenya, kan kedelainya udah direbus, ya kan? Bukan mentah dia, udah matang, gitu, ya. Apalagi toib itu, mungkin bahasa toib itu ya. Semakin banyak atau makanan yang Anda konsumsi tiap hari lebih banyak yang dikupas bukan dikemas. Oke, kupasnya itu nanti ya dari kayak kelapa, termasuk kelapa itu ya. Mungkin saran saya Ramadan nih, coba Bapak Ibu sekalian nggak usah kita terlalu ngeviralin kelapa muda. Menurut saya kelapa tua pun udah bagus. Kelapa tua tuh bagus, daging airnya juga bagus, dagingnya juga bagus. Kelapa tua airnya minum aja, yang biasa dibuang-buang kan, bikin es campur pakai itu, tapi nggak usah pakai es, nanti namanya campur doang supaya nggak dingin badannya. Pakai air kelapa, kasih kolang-kaling, kasih rumput laut, kasih lidah buaya, kasih potongan-potongan buah plus alpukat, kasih pemanisnya madu, udah kenyang itu, serius. Udah kenyang, protein dapat, serat dapat, karbo dapat tuh ya. Semudah itu kan, semudah itu. Jangan kasih sirup aja, termasuk sirup kalau bisa Ramadan kan, sirup itu kebanyakan gulanya. Bahkan beberapa sirup itu setahu saya sekarang ada peringatan karena dia menggunakan pemanis buatan. Ada peringatan, jangan dikonsumsi buat bayi, ibu hamil, menyusui, nah, peringatannya loh ya. Nah itu bulan promil, bulan detox, semua itu ada pada Ramadan dengan syarat apa? Dengan syarat harus benar yang dimakan, baru efeknya Anda dapatkan. Jadi kalau sekarang misalkan, kalau Anda pengen makan daging, bukan makan sosis, daging, bukan. Kalau Anda pengen makan ikan, tapi bukan makan bola-bola ikan, itu bukan. Itu kan kemasan, makan beneran, ya. Termasuk apa? Terakhir, ini Pak Bu, mereka ini. Waduh, ini tangan saya masih kuning. Saya suka banget bikin ini nih. Ya. Kenapa? Karena memang ya kita tahu ada beberapa buku yang saya baca itu Masya Allah, perdagangan mereka ini zaman dulu itu kalau mungkin kita hitung, mungkin saya nggak tahu detailnya berapa, itu nilai perdagangan itu tinggi sekali, bahkan ini disamakan dengan emas. Memang emas. Kenapa? Contoh nih, kita bicara tentang kunyit. Kunyit ini ternyata salah satu herbal atau mungkin rimpang lah ya, mungkin bahasanya empon-emponan yang memang memicu lebih kuat proses self eating atau proses autofagi dalam tubuh kita. Ya, kunyit salah satunya, atau mungkin jahe kayak begini, rimpang-rimpang secara umum. Ya, coba dibiasakan minum ini. Ya, dan dia bukan kuno sebenarnya. Ya, dunia barat itu sekarang sudah mulai meneliti ini semua. Kadang-kadang kita perlu nunggu barat dulu untuk memahami, bahkan percaya. Ngapain nunggu dia? Kelamaan, orang barat tuh nggak ada sehat-sehatnya, serius. American diet gitu ya, pola makan orang Amerika tuh nggak ada sehatnya. Kalau Anda mohon maaf lihat bagaimana angka obesitas di Amerika, itu ngeri loh itu. Gemuk itu, Masya Allah. Beda, kenapa? Yang dimakan tuh sudah bukan lagi makanan beneran, bahkan udah sintetik kebanyakan. Keju ya, keju tuh mereka bisa bikin sintetik. Keju itu kan bagus aslinya, dari susu sapi, difermentasi, dibikin pop. Tapi itu sekarang udah banyak keju yang sintetik, keju pabrikan. Kalau dibakar itu dia nggak bisa kebakar dia. Ya begitulah. Ya, ini rahasianya. Jadi Ramadan Anda deket-deket sama mereka ini. Saya sih berharap ya, beberapa masjid-masjid yang saya datang itu dibikinlah wedang-wedang begini waktu Ramadan gitu loh. Kan mudah, murah meriah. Saya kemarin dapat 500 beli apa tuh ya? Temu mangga. Nah, ini resep bagus kalau Bapak Ibu mau pakai selama Ramadan untuk bersih-bersih hati. Bersih-bersih liver. Ya, apa isinya? Yang pertama ini, jahe. Jahenya satu bagian. Yang kedua, kencur. Ini kencur lah, anggaplah kencur ini. Kencur nggak sih? Ya, kencur. Jahe, kencur. Kemudian yang ketiga, ini kunyit. Ya. Yang keempat, ini nggak ada. Yang keempat tuh temulawak. Ya. Jahe, kencur, itu penghangatnya. Ya, lalu yang ketiga temulawak, yang keempat cari nanti temu mangga. Kurkuma mangga. Nggih, temu mangga, kurkuma mangga. Jadi kalau temu mangga itu kalau dipotek baunya kayak kueni.
Dia biasa dimakan kayak gitu aja, bisa dimakan tuh, lalapan ya. Jadi tadi ada jahe, kencur, temulawak, temu mangga, satu lagi kunyit. 5 bahannya. Belum selesai nih saya jelasin. Nanti Ramadan Anda minum ini ya. Jahe kencurnya lebih banyak, perbandingannya 1, yang lain itu setengah semua aja. Paham ya? Jadi misalkan jahenya 10 gram, kencurnya 10 gram juga. Berarti kalau lahirnya pakai yang lain itu pakai setengah perbandingannya, maka kencurnya 5 gram, temulawaknya 5 gram, temu mangganya 5 gram, kunyitnya 5 gram, paham ya? 5 macam. Ada godok, itu boleh digodok atau mungkin saya sekarang itu lebih senang menyakiti mereka. Ini saya sakitin. Ada urusan apa dengan penyakitan? Bukan penyakitan. Ada urusan apa dengan disakiti? Kan gini, Anda godainlah singa, Anda godain singa gitu kan. Misal, ya gak usah singa lah, kucing lah. Kalau dia marah, dia kan cakar kan, dia kan gigit kan. Nah, itu mekanisme pertahanannya mereka. Mereka ini kan nggak ada nggak ada kuku, nggak ada bisa, nggak ada taring. Tapi Allah kasih perlindungan kepada mereka. Kalau mereka disakiti, ya, maka dia akan mengeluarkan bahan aktifnya. Bahan aktif itu keluar kalau dia disayat, potong, atau kita pukul dia. Jadi pukulnya harus dengan perasaan yang semangat, supaya penyakitannya itu atau kesakitan yang dia rasakan itu cukup berat buat dia, gitu kan. Coba lihat, kunyit yang Anda potong-potong sama kunyit yang Anda geprek, setahu saya agak beda rasanya. Coba deh, digeprek, kan disakit tuh, pukul gini kan, push, Masya Allah, Allahu Akbar gitu kan, Anda pukul sama dia. Udah dipukul, digeprek segala macam. Dok, itu dikupas nggak kulitnya? Kalau bisa jangan dikupas, cuci bersih aja. Cuci bersih aja. Karena kita butuh juga kulitnya ini. Belum selesai nih itunya, caranya. Kok nggak muncul lagi yang itu? Udah habis stoknya ya? Selesai, mau Anda pakai air panas atau air digodok atau dipakai air dispenser, terserah. Yang jelas patokannya, kalau saya kan biasanya patokannya itu cuman pakai sedikit untuk satu, mungkin 300-400 mili ya. Rata-rata kita pakai jempol, telunjuk, kelingking itu aja, ini soal aman ya. Kalau saya pribadi nggak mesti nunggu jadi airnya menjadi separuh, enggak. Tapi kalau saya indikatornya, kalau pendapat saya pribadi, saya lebih senang pakai kalau sudah keluar aromanya, warna sudah berubah, berarti mereka sudah keluar tuh, larut dalam air. Kalau saya itu aja. Ya, jadi jangan tanya lagi pakai airnya digodok atau dispenser, jangan tanya lagi. Karena fungsinya air itu adalah melarutkan bahan yang ada pada mereka ini. Oke ya. Tuh. Kemudian selesai itu, waktu Anda tadi sudah siapkan digeprek-geprek tadi, ya, Anda kasih lada hitam. Lada hitam. Ya. Lada hitamnya lada hitam kayak apa? Kalau bisa yang di green. Yang bulat masih utuh, Anda gerus lah. Mungkin nggak usah banyak, nanti paling seujungan, ya mungkin seperempat sendok teh aja cukup. Udah masuk semua, ladanya semua udah masuk, baru Anda campur air atau kasih air panas. Tunggu sebentar sampai larut. Itu minumlah selama Ramadan, di pagi sahur atau dibuka nanti Anda minum. Insya Allah livernya, karena liver itu salah satu organ dalam tubuh kita yang paling banyak bebannya sekarang dengan berbagai macam sampah lemak ya yang masuk ya, termasuk juga itu ke ginjal kena, ke pankreas semua juga kena ya. Takarannya 300 mili. Boleh dikasih madu nggak? Boleh, tapi kalau bisa minum rasa asli dulu, jangan dikasih apa-apa dulu, biar Anda merasakan rasa yang pernah ada dalam diri kita. Nah, gitu. Karena selama ini rasa itu sering hilang dengan gula pasir. Ya, jadi makanan itu udah nggak ada rasa aslinya lagi.